Udah. Kamu rumahnya mana, Mas? Aku dekat UMY di Taman Tirto. Ini langsung aja nggak apa-apa? Ya boleh. Itu tasnya nggak kamu taruh dulu nanti. Oh pulang. iya. Nah, Yang pertama tuh mengapa SMP ITLH itu memilih PBL? Kan kemarin Usfeli bilang tuh ada PBL, Project Based Learning, dalam pembelajaran PAI. Itu kenapa kira-kira? Iya, jadi kenapa kok pakainya PBL? LHI itu memilih PBL karena harapannya ketika di PBL itu kan anak-anak tidak hanya mendapatkan teori aja. Kalau di PAI-nya aja bisa jadi kan materi, kebanyakan materi ya, dan prakteknya terbatas. Tetapi dengan berbasis proyek ini lebih ke implementasinya juga seperti itu. Jadi lebih mendalam ya dibandingkan hanya di pelajaran, dan waktunya juga cukup longgar, cukup banyak ya dibandingkan kalau hanya di mata pelajaran gitu. Kalau dalam PBL ini sendiri tuh dilakuinnya berapa lama? Udah berapa lama berjalan? Dari dulu, Mm-mm. setahu Ustazah itu pas angkatan 3 sudah belum ya? Udah ada PBL ya? Udah. Berarti kayaknya mulai di angkatan ketiga ya? Angkatan Kedua 3. atau ketiga ya, sudah lupa. Ya sekitar itulah, jadi sudah cukup lama ya. Jadi sebelum dari pemerintah itu ada kokurikuler atau P5, ya kan? Ya. Ya, pemerintah kan baru beberapa tahun terakhir ini ya, Ya. ada pembelajaran yang P5 kokurikuler gitu. Pembelajaran yang mendalamnya. nah itu tuh LHI sudah dari dulu kan ada seperti ini, dan ternyata kan ketika pemerintah ada mengadakan yang pembelajaran P5 ya, yang ibaratnya ada proyeknya juga, ada seperti itu kan, kita tidak kaget begitu, karena sudah mengimplementasikan. Kalau dalam penerapannya sendiri tuh PBL tuh dari yayasan atau dari guru sendiri, inisiatifnya dari siapa awalnya itu? Ya kalau PBL itu, jadi itu memang tersistem ya. Jadi yayasan itu punya namanya kurikulum PHI yang mendasari semua pelaksanaan kegiatan kurikulum di sekolah. Jadi memang ada kurikulum besarnya yang digagas oleh yayasan. Nah, salah satu cara mengimplementasikan si kurikulum ini adalah dengan cara PBL. Nah, PBL kan menjadi bagian, bukan satu-satunya begitu. Nah, tapi dari yayasan sudah punya nih dokumen kurikulum gedenya. Nah, ini bisa dilaksanakan dengan MAPEL, yang ini bisa dilaksanakan dengan PBL. Nah, salah satu cara mengimplementasikan si kurikulum PHI tadi dengan cara PBL atau PJBL ya di luar sana, kayak gitu. Jadi dari yayasan sudah ada. Nah, di sekolah-sekolah kan yayasan ini membawai dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, dari sekolah-sekolah tadi yang melaksanakan gitu. Jadi kita yang mendesain. Awalnya berarti dari itu ya, dari yayasan, punya kurikulum sendiri. Cuma kalau dari yayasan kan belum terlalu detail. Nah, di sekolah itu nanti tugasnya yang mendetailkan pelaksanaannya. Gitu. Kalau tujuan utamanya PBL itu sendiri apa, Us? Tujuannya kan ya mencapai dari ibaratnya indikator yang ingin dicapai ya. Kan di dalam, misalnya dalam kurikulum itu kan ada indikator-indikator capaian ya. Dari pembelajaran PAI itu kan biasanya juga ada yang dicapai ya. Misalnya nanti kalau di kelas 7 anak-anak harus mengenal terkait Muslim Mukallaf. Nah, itu ya. Kemudian juga di kelas 8 ukhuwah Islamiyah kayak gitu. Jadi harapannya dengan PBL itu anak-anak tidak hanya mengenal secara teorinya, tetapi juga mengaplikasikan juga, mempraktekkan. Oh, menjadi Muslim Mukallaf itu berarti aku harus ibadahnya seperti apa,
cara berpakaianku seperti apa kayak gitu. Ukhuwah Islamiyah itu nggak hanya sebagai teori ukhuwah Islamiyah, tapi ketika mereka proses membuat film, kan di kelas 8 sekarang buatnya film kan ya. Iya. Nah, ketika proses membuat film itu yang memang terjadi ukhuwah Islamiyahnya kan bener-bener ini ya ibaratnya diuji gitu mereka apakah bisa diterapkan nggak tuh. Oh ternyata nggak semudah itu ya menerapkan ukhuwah Islamiyah, ada konflik, kemudian ada bagaimana menyelesaikannya. Nah justru itu tantangannya. Malah justru diterapkan di dunia nyata. Kalau dalam proses pengambilan PBL tadi itu prosesnya tuh gimana proses pengambilan keputusan PBL ini bisa diterapkan di SMP ini kan tadi kan katanya sekolah ini ya yang mengelola lebih matang ya ibaratnya. Betul. Nah, itu prosesnya gimana? Jadi prosesnya dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, kan kurikulumnya tadi kan diturunkan dari yayasan ke sekolah. Iya. Nah, yang mengelola lagi bidang kurikulum. Oh, bidang kurikulum. Nah, bidang kurikulum. Jadi ada kurikulum yayasan turun ke kurikulum sekolah. Dari kurikulum sekolah akan turun lagi ke namanya penanggung jawab angkatan. Dari penanggung jawab angkatan akan di breakdown lagi ke tim guru angkatan. Begitu. Jadi ada penjenjangan ya. Jadi nanti jelas dari kurikulum tim wakakurikulum sekolah ngasih itu di breakdown dari yayasan tadi seperti ini, nanti diturunkan lagi, nanti pelaksananya di lapangan itu baru guru-guru. Jadi ada jenjangnya. Kalau apakah guru itu memperoleh kan guru-guru tadi kan katanya ini ya dapat dari atas turun ke bawah itu tuh dapat pelatihan atau ada rapat gitu. Betul. Jadi kalau wakakurikulum sekolah tadi ada yang namanya rapat kerja, raker ya untuk misalnya nanti menggodok ya ini ada forum juga antara wakakurikulum dengan wakakurikulum seluruh unit seluruh sekolah tadi di bawah koordinasi dari kurikulum yayasan itu juga ada. Jadi ada rapat-rapat, ada raker gitu untuk mempersiapkan si kurikulumnya. Kemudian nanti kurikulum sekolah ke penanggung jawab angkatan itu juga ada rapatnya. Jadi ada rapat koordinasi untuk memutuskan. Terus setelah itu juga ada raker guru-guru untuk membuat itu kan akhirnya di raker guru-guru. Ada rapat kerjanya. Iya, rapat kerjanya berjenjang kan. Ada yang di yayasan, ada yang di unit atau sekolah gitu. Untuk kesiapan guru sendiri diterapkan ke peserta didik tuh prasarananya sebelum PBL tuh diterapkan gimana? Persiapannya guru-guru tadi selain jadi kita, rapat. Ya kita biasanya butuh waktu sekitar 2 pekan ya untuk minimal untuk mempersiapkan. Tapi 2 pekan itu karena kita sudah punya file sebelumnya, jadi tinggal perbaikan. Kalau mungkin merancang dari awal butuh waktu lebih lama ya. Tapi karena kan ibaratnya dari tahun sebelumnya, ternyata revisinya tidak terlalu banyak. Jadi kita tinggal menyempurnakan lagi. Biasanya kita membutuhkan waktu sekitar 2 pekan dari mulai merancang pelaksanaannya sampai nanti kan ada worksheetnya ya untuk dikerjakan anak-anak. Sama untuk bahan-bahannya kira-kira nanti apa saja, menentukan misal narasumbernya, anggarannya, itu sekitar 2 pekan ya. Karena udah punya dokumen sebelumnya ya. Pertanyaan yang kedua bagaimana guru itu menentukan pertanyaan atau permasalahan utama yang terjadi di proyek itu. Itu misal ada permasalahan dalam proyek itu guru itu menyelesaikannya itu gimana? Jadi kalau misalnya ada permasalahan saat pelaksanaan proyek gitu ya. Nah cara mengatasi permasalahannya ya ada rapat koordinasi rutin yang dilaksanakan oleh masing-masing tim. Biasanya hampir kalau pas PBL-nya berlangsung, hampir tiap hari tuh guru selalu kumpul
untuk rapat evaluasi dan juga pelaksanaan untuk kedepannya itu seperti apa. Nah misalnya kan misal kelas 7 itu dilaksanakan PBL-nya siang, Iya. berarti paginya guru itu kumpul untuk kumpul dulu. memastikan mengevaluasi yang sebelumnya dan merapatkan nanti kedepannya seperti apa gitu. Walaupun sudah ada lesson plan-nya ya, kita sudah punya lesson plan nih, tapi tetap nih nanti direview lagi kayak gitu. Kalau bagaimana pertanyaan tersebut jika dikaitkan dengan materi atau tujuan pembelajaran PAI? Itu tuh cara menjawabnya gimana ya? PBL tuh kan diterapkan di pembelajaran PAI. Itu tuh gimana kok bisa dikaitkan? Kenapa dikaitkan PAI dengan PBL? Nah, jadi di dalam PBL, di kurikulum PHI itu kan memuat 7 literasi dari spiritual, moral, intelektual, interpersonal, kultural, dan sosial. Nah di literasi yang pertama spiritual itu muatan PAI-nya sangat kental gitu. Muatan PAI-nya sangat kental. Jadi salah satu cara untuk melaksanakan PBL, muatan PAI-nya kan bisa dibawa ke PBL-nya, misalnya itu tadi. Jadi sebenarnya apa tadi pertanyaannya? PBL bisa buat PAI itu gimana? Nah ya berarti PBL itu sebenarnya juga sedang melaksanakan mata pelajaran tidak hanya PBL ya ibaratnya. Kalau misalnya di kelas 8 dia materinya tentang ukhuwah Islamiyah, tetapi juga mengasah interpersonal literasinya. Tetapi karena dia membuat film, saat pelaksanaan membuat skenario itu juga ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ketika PBL itu sebenarnya mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, salah satunya adalah PAI. Gitu. Jadi kan nggak hanya satu mapel atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya PBL itu kumpulan dari integrasi beberapa mata pelajaran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru itu membangun rasa ingin tahu peserta didik melalui pertanyaan tersebut? Jadi kalau membangun rasa ingin tahu itu biasanya dilaksanakan di awal ya. Namanya fase curiosity. Membangun rasa ingin tahu siswa. Jadi sebelum anak itu diberikan materi apa-apa, justru dipantik dulu rasa ingin tahunya. Jadi nanti selama dia melaksanakan kegiatan pembelajaran, dia akan tertarik karena dia punya rasa ingin tahu. Misalnya kan, kenapa kok misalnya terkait ukhuwah Islamiyah gitu, dipantik rasa ingin tahunya. Dulu di masa Rasulullah, ukhuwah Islamiyah di masa Rasulullah seperti apa gitu? Apakah para sahabat dulu punya karakter yang sama atau beda ya gitu? Ternyata beda-beda. Tapi bagaimana Rasulullah itu memperlakukan para sahabat? Apakah disamain misalnya antara karakternya Abu Bakar sama Umar sama Ali misalnya kayak gitu kan? Dipantik rasa ingin tahunya. Oh iya ya, zaman dulu kan sebenarnya karakternya beda-beda ya. Gimana ya cara berukhuwah Islamiyah kayak gitu? Jadi biasanya diberikan dari kisah untuk memantik rasa ingin tahu anak-anak. Kalau bagaimana guru itu, kan guru tadi kan merancang ini ya, sebelum pembelajaran dimulai kan dirancang melalui rapat. Nah di situ tuh guru tuh merancang kegiatannya tuh gimana Us? Iya, jadi bentuknya ada yang namanya unit plan, ada yang namanya weekly plan, ada yang namanya lesson plan. Ada 3 plan. Jadi unit plan itu nanti gedenya dulu yang isinya kayak capaian-capaian, kemudian weekly breakdown ke weekly plan. Weekly itu berarti setiap pekan nanti apa targetnya, terus baru ke lesson plan. Lesson plan itu udah harian. Hariannya. Nanti kayak RPP-nya gitu. Kalau dalam membentuk proyek itu guru tuh menentukannya tuh gimana Us? Menentukan materi PAI, misal kayak proyek yang buat film. Misal kayak proyek
buat film gitu. Nah, Itu. PAI itu gimana cara menentukan? Jadi kita itu sebenarnya di kurikulum PHI yang tadi saya bilang terkait spiritual literasi, Ya. itu sudah ada tahapan-tahapan yang harus dicapai dalam kurikulum PHI-nya. Ya. Misalnya di kelas 7, spiritual literasinya itu tentang muslim mukallaf. Kemudian di kelas 8, itu tentang interpersonal literasi. Tapi tentang interpersonal literasinya itu tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi barulah kita, oh ternyata kan ini ada ya di PAI kayak gitu loh. Jadi sebenarnya kurikulum besarnya tadi yang PHI tadi itu sudah banyak muatan PAI-nya. Iya, nyambung ke PHI-nya itu. Iya, nyambung ke PAI-nya. Akhirnya tidak diajarkan di mata pelajaran yang biasanya, tapi kita tarik ke PPL pelaksanaannya. Gitu. Kalau dalam pembentukan kelompok itu biasanya gimana Us? Apa dipilih secara acak atau milih sendiri-sendiri siswanya atau dipilih sekolah? Siswa ya. Ya. Kalau misalnya pembentukan kelompok, itu berarti tergantung kondisi ya. Ada kalanya, setahu saya ya, maksudnya kan di lapangan banget itu bisa jadi ada kalanya memang dipilihkan sesuai kebutuhan, ada kalanya juga diacak begitu, ada kalanya nanti anak-anak bisa milih sendiri ya, itu kan tergantung kebutuhan. Contohnya kalau misalnya saat proses pembuatan film itu kan harus ada anak-anak yang misalnya dia bisa jadi leader, dia bisa jadi sutradara, dia bisa jadi pemain filmnya, dia bisa jadi misalnya bagian penulis skenario, berarti kan harus dipilih kan tuh komposisinya. Tapi ada saatnya juga yang mereka juga bisa free memilih, misalnya dalam membuat kepanitiaan itu anak-anak boleh memilih, misalnya aku cenderung sukanya di bidang apa, misalnya aku sukanya jadi perkap, aku sukanya di si acara, diberi kesempatan juga untuk memilih, walaupun nanti misalnya di akhir tetap ada guru yang menentukan, misalnya seperti itu. Jadi tergantung kondisi ya. Tergantung kondisi dan situasinya pembelajaran itu ya. Kalau untuk sumber belajar dan media sama proyek itu gurunya tuh menentukannya tuh gimana Us? Kan tadi kan katanya pas saat rapat itu kan katanya untuk nentuin misalnya nanti tuh butuhnya apa aja, itu gimana prosesnya? Iya, berarti itu kan melalui diskusi ya, ibaratnya ternyata sumber belajarnya butuh siroh nih misalnya, berarti nanti nyari apakah ada pembicaranya atau kita berarti nunjuk guru PAI untuk memastikan materi siroh nabawinya ini untuk dibawa ke anak-anak, misalnya kan berarti nyari sumber referensi mana gitu yang pas misalnya itu. Kemudian juga melalui diskusi, ini nanti ketika proses pembuatan film butuh narasumber yang didatangkan ini, biasanya gitu. Jadi melalui diskusi kita menentukan narasumbernya itu dari mana aja atau referensi aja apa saja yang dibutuhkan, misalnya kayak gitu. Gitu. Kalau dalam menyusun proyek ini tuh berhasil atau tidaknya tuh gimana indikatornya? Misalnya proyek ini ternyata kurang sedikit lagi berhasil, sedikit lagi sempurna, atau ada problem-problem yang begitu fatal, itu gimana cara nentuinnya? Ya itu biasanya juga ada rapat evaluasi ya dari tim gitu. Jadi ada rapat evaluasi dari tim, misalnya keterlaksanaan PBL-nya ini apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum, nanti juga akan dilaporkan. Dan biasanya juga dilihat juga capaiannya di karakter anak-anak ya. Itu kan ada rapat yang PBL itu ya, nah nanti akan dilihat apakah anak-anak itu sudah mencapai indikator yang diinginkan, misalnya tadi anak-anak sudah bisa memahami ukhuwah Islamiyah atau belum, misalnya sudah bisa berpakaian syariah atau belum, nah itu kan juga ada di capaian. Pertanyaan masih banyak banget. Gak apa-apa, tenang aja. Takutnya ganggu waktunya. Ini kebetulan sudah ada rapat. Alhamdulillah. Kalau cara menyusun jadwal
proyek tersebut tuh penyusunannya gimana Mas caranya? Nah, cara menyusun jadwalnya, yang wakil kepala sekolah bidang kurikulum tadi itu sudah menyusun selama 1 semester minimal. Kalau enggak biasanya 1 tahun ya. Jadi ada fase yang nanti pelajaran biasa, ada fase PBL-nya. Nah, itu sudah ada blok-bloknya. Nah, nanti dari yang tim angkatan itu membreakdown lagi lebih rinci. Yang blok PBL itu mau dipakai untuk apa aja jadwalnya. Yang tadi dalam weekly plan sama lesson plan kayak gitu. Itu didetailkan. Kalau dalam pembagian waktu setiap tahapan tadi kan dilakukan setiap ini ya, apa namanya, setiap berarti itu perencanaan itu tuh di weekly plan sama lesson plan. Nah, kalau untuk memastikan proyeknya itu berjalan dengan baik, selesai atau sesuai dengan jadwal, itu gimana? Ya, ada rapat rutin. Nanti iya, jadi dari PJ Angkatan tadi kan yang bertanggung jawab menjalankan. Nanti akan rapat koordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum menyampaikan. Nah, nanti wakil kepala sekolah bidang kurikulum menyampaikan ke kepala sekolah. Kayak gitu. Jadi kan untuk mandatnya kan turun, pelaksanaannya, terus nanti koordinasi juga akan dinaik. Nah, nanti saya akan menyampaikan ke yayasan. Kalau dalam pemantauan peserta didik di proyek tersebut tuh guru itu tuh memantaunya bagaimana? Cara memantaunya. Jadi ada yang kita biasanya melakukan observasi, ya kan, ada observasi secara langsung. Terus nanti di akhir biasanya kan juga ada wawancara, ada wawancara begitu untuk memantau apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Kemudian biasanya juga ada Google Form yang kita sampaikan ya, ada penilaian diri, penilaian antar teman kayak gitu. Jadi ada beberapa tahapan yang untuk kita ambil, data-data yang diambil itu dari lapangan. Kalau dalam proyek itu tadi tuh peran guru dalam pendampingan siswa itu bagaimana prosesnya? Pendampingan apakah hanya dipantau dari jauh atau ada beberapa yang didampingi atau gimana? Ya, kalau idealnya kan ini ya juga tergantung situasi juga ya. Kan guru itu kan yang memastikan pelaksanaan PBL-nya kan berjalan. Dan memang kalau di usia SMP ibaratnya kita tidak boleh 100% mendampingi ini ya, memang full karena kan ibaratnya agar anak juga ada kemandirian, ada inisiatif dan lain sebagainya. Tetapi ya kita akan berusaha tetap mendampingi, tetapi juga ada kalanya guru hanya mengawasi agar anak tersebut kan punya kemampuan untuk mengelola sendiri ya, ini kemampuan untuk mengelola kegiatannya begitu. Ada tarik ulur. Kalau misalkan siswa tersebut ada sebagian siswa yang merasa benar-benar kesulitan, itu cara guru membantunya tuh gimana? Apakah dikasih tahu langkah-langkahnya atau dibimbing gitu, gimana? Ya itu kan akan dilakukan pendampingan lah ya kan. Kan di sini juga ibaratnya kemampuan siswanya kan sangat beragam. Jadi kita akan melihat lah, kalau anak yang masih membutuhkan pendampingan berarti juga akan didampingi lebih intensif dibandingkan anak yang ibaratnya sudah bisa jalan tanpa pendampingan kayak gitu. Kita akan memetakan biasanya. Kalau biasanya hambatan apa saja yang biasanya muncul di proyek tersebut, Gus? Kalau hambatan yang sering muncul sebenarnya kita di proses evaluasi ya, memastikan apa yang kita lakukan itu benar-benar berdampak bagi siswa. Itu menurut saya, mundur ya. Ini kan kita ibaratnya kan sudah mengambil data, kita sudah melakukan proyek, ya kan. Proyek itu harapannya nanti bisa mencapai indikator. Nah, apakah terus kemudian kita dalam pelaksanaan melakukan evaluasi, apakah benar bahwa apa yang kita lakukan itu sudah memberikan dampak kepada siswa? Itu yang kita menurut saya perlu dikaji lebih lanjut ya. Makanya ini kan ada perbaikan juga di dalam
proses pelaksanaan asesmennya ya. Mm-mm. Agar apa ya, takutnya kita sudah melakukan banyak hal tapi tidak memberikan dampak yang signifikan kepada anak-anak. Nah, kita memastikan proses itu terjadi. Proses dari mulai perencanaan, pelaksanaannya itu benar-benar memberikan dampak ke siswa. Jadi nanti ketika dievaluasi memang ya terlihat begitu hasilnya. Nah, itulah yang menjadi tantangan utama. Berarti dalam tantangan tersebut tuh untuk solusinya berarti kan dievaluasi kembali usia di Iya, akhirnya. ini kan ibaratnya kurikulumnya terus dikaji, terus dievaluasi, diperbaiki seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang itu sudah keluar buku pegangan kurikulumnya ya. Yang ibaratnya kita lebih mudah untuk membaca ulang, kemudian melihat apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Itu kan alhamdulillah bisa ini. Lanjut lagi usia. Iya. Menguji hasil, gimana peserta didik tuh mempresentasikan hasil dari proyeknya itu tuh sudah diselesaikan tuh dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa ya? Oke. Jadi proyek yang dihasilkan sebenarnya beda-beda ya antara kelas 7, 8 dan 9. Kalau di kelas 7 hasil dia dari PBL ada yang bentuknya kemarin itu kan terkait muslim mukallaf kan, berpakaian syar'i. Berarti ada peragaan busana syar'i waktu itu salah satu contohnya. Kemudian yang tema mental health itu hasil akhirnya mereka mempresentasikan proyek mereka dalam kegiatan LHI Student Led Conference. Jadi mereka menyampaikan apa yang mereka dapat di PBL, kemudian karakter mereka itu seperti apa, mereka itu harusnya diperlakukan seperti apa dan disampaikan ke orang tuanya. Itu berarti bentuknya kayak presentasi. Itu kayak gitu ya, itu yang tema yang kedua. Kemudian kalau di kelas 8 hasil akhirnya itu berupa festival film. Film itu tadi. Iya, festival film LHI. Jadi anak-anak selain membuat skenario sendiri, memproduksi film sendiri, mereka juga membuat mereka itu di kepanitiaan ya, membuat kepanitiaan festival film. Jadi menunjukkan proyeknya itu dalam bentuk festival film. Nah, kalau yang kelas 9 itu proyeknya kan terkait kewirausahaan. Jadi mereka produk akhirnya itu bazar makanan. Bazar makanan sehat begitu. Tapi itu hasil risetnya mereka sendiri, kemudian produknya buat sendiri, sampai ke packaging dan penjualan ininya, marketingnya itu mereka yang mendesain sendiri. Dari awal sendiri yang kelas 9. Kalau dalam tahap penilaiannya tersebut itu tuh guru tuh melakukannya gimana dari hasil akhir caranya cara melakukan penilaiannya sudah mencapai indikator-indikator itu tersebut dari itu atau dari mana aja? Nah contohnya, jadi kalau melakukan penilaiannya kalau di kewirausahaan ya dalam mereka meriset pasar itu kan juga ada proses penilaiannya. Kemudian mereka kan membuat proposal. Nah proposal itu juga bisa dinilai ya dari bahasa Indonesianya misalnya seperti itu. Kemudian juga dari hasil produknya tadi bisa dilakukan penilaian. Nah kemudian kalau yang film tadi ya jelas ya secara produk filmnya bisa dinilai juga. Apakah bukan bagus tidaknya, itu salah satu penilaiannya ya, bagus tidaknya film, tapi apakah filmnya itu ada value terkait ukhuwah Islamiyahnya, dan kemudian juga kalau ada value kan harapannya kan bisa memberikan dampak yang lebih besar kepada orang lain begitu. Terus kemudian dalam proses pembuatan filmnya itu malah justru lebih penting ya. Nah ketika ada konflik bagaimana cara anak bisa menyelesaikannya dan sebagainya. Jadi banyak sekali ya aspek yang dinilai oleh guru. Dari hasil proyek tadi itu ketercapaian pembelajaran di PAI-nya itu sendiri itu tuh hasilnya tuh bisa menunjukkan bahwa proyek ini tuh berhasil untuk pembelajaran PAI atau ukhuwah tadi
itu tuh gimana Us? Apakah ini nyambung nih ke indikator ukhuwahnya atau Iya. agak melenceng atau Kalau yang ini ya, jadi guru PAI itu kan sudah punya ininya juga ya, indikator terkait ukhuwah Islamiyahnya. Biasanya dilihat juga dari prosesnya, apakah anak-anak itu bisa menerapkan ukhuwah Islamiyah atau enggak kayak gitu. Nah, tapi ya itu tadi, kalau misalnya di penilaiannya itu terkait ukhuwah Islamiyahnya, nanti guru PAI-nya yang membuat instrumen penilaiannya sendiri. Karena kan ada penilaian PPL secara umum, ada penilaian yang basisnya PAI tadi, ada pengukurannya sendiri begitu yang dilakukan oleh guru mapel. oh gitu. Kalau dalam evaluasi sendiri gimana guru dan peserta didik itu melakukan refleksi setelah proyek itu selesai? Nah, jadi setelah PPL kita sekarang itu pasti ada satu waktu yang digunakan untuk membuat laporan dan juga refleksi kegiatan PPL sebelumnya, seperti itu. Sebenarnya kalau refleksi itu kan dilakukan secara berkala ya, misalnya setelah sepekan bisa 2-3 kali refleksi begitu. Tetapi kalau yang ini contohnya yang kelas 8, jadi mereka tuh setelah eventnya selesai, nggak cuma udah event selesai terus bubar panitia, tapi mereka belajar bertanggung jawab, membuat laporan LPJ, laporan pertanggungjawaban. Mereka misalnya sebagai si acara sudah melakukan apa saja, kemudian dilaporkanlah itu, misalnya progresnya dilaporkan, anggarannya misalnya kayak gitu. Kemudian juga mereka melakukan refleksi, kenapa kok misalnya kemarin itu sampai tidak sesuai target, misalnya harusnya apa yang mereka lakukan, itu juga dilakukan refleksi. Ada ininya sendiri, Iya, setelah refleksinya. kegiatan ada refleksinya, dan itu disampaikan ke divisi yang lain, ke teman-teman yang lain, jadi akhirnya saling belajar. Oh, ini kemarin kok perkap nggak berjalan ya, karena apa? Oh, kurang solid misalnya. Oh, ini main sendiri banyak yang ngilang misalnya kayak gitu kan, akhirnya oh saling belajar, harusnya nggak seperti itu. Kalau untuk manfaatnya yang dirasain guru maupun siswa sendiri dalam pembelajaran PPL itu manfaatnya apa tuh? Ya manfaatnya kan lebih apa ya, lebih kontekstual ya, lebih kontekstual. Kemudian kita bisa menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan anak juga, dan tidak hanya berbasis teori tapi langsung juga praktek ya. Jadi lebih terasa begitu perbedaannya, dan alhamdulillah anak-anak juga lebih enjoy ya dibandingkan hanya di kelas dengan materi. Lebih enak daripada Yeah. bosen nggak di kelas Yeah. Kalau dari perubahan yang terlihat dari PPL sendiri itu perubahannya apa saja Us? Di peserta didikan, kalau di kelasnya biasanya bosen terus tidak memperhatikan pelajarannya. Nah, kalau di PPL kan itu apa saja perbedaannya, Ya, perubahan yang terlihat? tingkat antusiasmenya tentu ya itu pasti lebih tinggi dibandingkan di kelas ya kan, antusiasmenya anak-anak. Kemudian juga keterlibatannya ya, karena kan ibaratnya kalau PPL kan pasti dibagi tugas ngapain, nah itu kan biasanya keterlibatan anak juga akan lebih meningkat dibandingkan kalau misalnya di kelas kan bisa jadi hanya ceramah, diskusi seperti itu. Kemudian juga apa ya, antusiasnya meningkat, keterlibatan anak-anak meningkat. Ya insya Allah pengalamannya akan jauh lebih banyak ya, karena kita benturkan dengan aktivitas yang lebih beragam. Karena kan kalau yang pembuatan film itu kan mereka nyari sponsornya kan juga mengusahakan sendiri, mereka ada pengalaman ketemu orang, kemudian mencari sponsor begitu kan, itu pengalaman yang nggak bisa mereka dapatkan kalau cuma di kelas kan. Iya. lebih ada kesannya. Iya betul. Bagaimana dalam efektivitas PPL sendiri itu tadi tuh menurut Us Rizka tuh PPL tuh mencapai tujuan pembelajaran ukhuwah Islamiyah tadi itu gimana? Kalau sama ini mungkin kalau secara persentase atau data realnya saya belum bisa memastikan ya, belum bisa memastikan, karena kita ibaratnya juga dari segi asesmen itu kita sedang ini ya memperbaiki begitu ya, agar
didapatkan data real yang itu tuh valid begitu. Tetapi kan selama ini masih dalam bentuk data yang diambil kan dalam bentuk ini ya, oh anak itu sudah mencapai atau belum gitu. Jadi belum yang secara umum, oh ternyata PBL ini sampai ke mencapai indikator berapa persen itu belum ada gitu data. Betul. Kalau dalam PBL sendiri apa saja kelebihan dan kekurangannya? Itu apa? Kelebihannya ya alhamdulillah kan yang pertama tidak terpaku ini ya, ibaratnya kegiatannya lebih beragam, lebih kontekstual, kemudian lebih anak-anak juga lebih enjoy, pengalaman yang diberikan lebih banyak, kemudian juga apa ya, banyak hal lah ya yang positifnya. Tapi kalau kekurangannya, karena ibaratnya itu ini PBL itu membutuhkan waktu yang sangat lebih banyak porsinya, panjang, karena ibaratnya kan sesuatu yang apa ya, dirancang matang, kemudian aktivitas yang seakan-akan itu membutuhkan waktu yang banyak, tapi kayak kok materinya cuma ukhuwah Islamiyah aja. Kalau bagi sebagian orang yang pengen materi akademiknya itu banyak, itu tuh sangat nggak efisien, karena kan 3 pekan, 6 pekan kalau 1 semester ya bisa jadi kan waktunya panjang, tapi mungkin secara materi itu dikit gitu. Padahal kan materinya dikit, tapi kan anak-anak mengimplementasikan banyak hal. Iya, kalau bagi ini kadang nggak kurang cocok gitu ya. Kalau yang ngajarnya akademik. Kalau rencana masa mendatang itu pengembangan atau perbaikan PBL itu sendiri itu rencananya itu apa saja? Ada rencananya apa? Kita sebenarnya kalau di PBL itu sudah ini ya, mungkin lebih ke asesmennya ya, yang menurut saya yang kita sedang dalam perbaikan gitu. Jadi bagaimana asesmen itu memang valid, kemudian juga terukur dan bisa kita pertanggungjawabkan juga. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini, saya udah bisa jawab nih berapa persentasenya. Selama ini kan belum sampai sana. Ini udah selesai ya? Udah. Alhamdulillah. Terekam kan? Nanti jangan nggak terekam.